Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is love. Alkitab berkata Allah adalah kasih, dan Dia juga membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Jadi kita bisa berkata bahwa God is good all the time. All the time God is good. Dan kita bisa nyanyikan pujian untuk Dia kapan saja, di mana saja, karena kasih-Nya tak pernah habis bagi kita. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be. I give glory to your name, I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi, baru
steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. Lagu ini diambil dari Ratapan 3, khususnya ayat 22 dan 23 ya. Tapi kita bisa baca dari ayat 21. Ini kitab ratapan ya, artinya kitab tangisan. Ratapan dari Nabi Yeremia. Kalau Alkitab terjemahan lama itu menuliskan judul kitab ini adalah Nuduknya Yeremia, ya, tangisan Yeremia. Jadi bagaimana dia menyatakan banyak hal kesedihan yang dialami, tapi yang menarik adalah di tengah-tengah kesedihan itu dia bisa berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, saya bacakan dari ayat 21 ya, Ratapan 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Jadi Yeremia ini di tengah ratapannya, dia tetap memperkatakan tentang kebaikan Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahannya. The steadfast love of the Lord, ya, never ceases, ya, nggak pernah berhenti. His mercies never come to an end, ya. Dia punya kemurahan Tuhan itu nggak pernah berhenti, nggak pernah berakhir. Dan yang dia katakan selanjutnya, selalu baru tiap pagi. Itu sebabnya ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap pagi kita bisa mulai hari kita dengan pujian, nyanyian, ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bisa menghitung berkat-berkat yang Tuhan buat dalam hidup kita, lalu kita bersyukur untuk hal itu, dan kita bisa mulai mengakui kebaikan Dia, apa yang sudah kita alami. Ya, tentu ada hal-hal yang tidak enak ya, tapi selalu ada hal yang baik yang bisa kita lihat ya. Ada satu prinsip ya, kalau ada misalnya gelas diisi dengan setengah air putih ya, maka ada cara pandang yang beda untuk gelas tersebut ya. Orang yang satu ya, yang negatif ya, dia akan berkata, wah tinggal setengah ya, atau oh cuma setengah ya. Tapi orang yang positif melihat gelas itu dan berkata, wah sudah setengah,
wah setengah lagi penuh ya. Jadi cuma cara pandang lalu cara mengucapkannya. Diceritakan ada perusahaan sepatu ya mengirim salesman-nya ke satu pulau ya untuk membuka pasar di sana. Salesman-nya sampai di sana dan dia lihat di sana orang-orang nggak ada yang pakai sepatu. Dia bilang sama bosnya, dia balik lagi, ini bukan pasar yang bagus, nggak ada orang yang mau beli sepatu di sini karena setiap orang nggak pakai sepatu, mereka nggak perlu sepatu, jadi kita nggak bisa jualan di sini. Lalu ada salesman lain yang dikirim, begitu dia lihat tempat itu orang-orang nggak pakai sepatu, dia langsung berseru, wah ini pasar yang luar biasa ini, saya bisa menjadi penjual sepatu di sini, salesman sepatu yang top, karena semua orang belum pernah pakai sepatu. Saya bisa ajarin mereka sehingga mereka akan beli sepatu. Dan akhirnya itu yang terjadi ya. Jadi itu cara pandang sebenarnya ya. Kalau firman Tuhan berkata bahwa God is love, Allah adalah kasih, mari percaya hal itu ya. Walaupun situasi mungkin dalam pemikiran kita belum seperti itu, tapi kita perlu belajar untuk percaya apa yang Tuhan katakan ya. Tiap pagi ya nyanyikan 1-2 lagu ya, terus renungkan 1-2 ayat firman Tuhan, lalu katakan seperti ayat 24 itu ya, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya ya. Kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah bagian kita ya. Nah, ini seperti Daud yang dia tuliskan itu di Mazmur 16 ya, ketika dia berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku ya. Jadi Daud sudah mengatakan bahwa Tuhan adalah bagian warisanku, Tuhan adalah pialaku. Kalau warisan itu sesuatu yang kita terima tanpa usaha kita karena status kita sebagai anak. Tapi kalau piala itu sesuatu yang diperoleh karena ada pertandingan yang dimenangkan, karena ada perlombaan, lalu kita ikut ambil bagian, kita lakukan bagian kita dengan baik, sehingga kita juara dan kita dapat piala. Nah, Daud berkata bahwa piala dia adalah Tuhan. Artinya yang dia kejar dalam hidup ini adalah Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana dia ketika masih remaja sudah diurapi sebagai seorang raja. Tapi butuh waktu yang cukup lama buat dia. Ya belasan tahun sampai akhirnya umur 30 dia menjadi raja ya. Nah, selama itu diuji banyak hal ya. Janji yang Tuhan berikannya sepertinya nggak akan terjadi. Tapi satu sikap hidup yang dia punya adalah ketika dia berkata, ya Tuhan, Engkau adalah bagian warisanku, Engkau pialaku, dan karena itu aku percaya Engkau meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Dan aku juga boleh percaya bahwa tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai ya. Milik pusakaku menyenangkan hatiku. Itu Mazmur 16 ya, Mazmur Daud ya. Lalu kembali ke ratapan 3 ini ya, ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kadang-kadang orang suka berkata Tuhan gak adil ya, Tuhan kok katanya kasih tapi kok hal-hal seperti ini terjadi ya, kenapa ada situasi yang tidak enak gitu ya, di mana kasih Tuhan ya. Ada cerita satu orang yang bilang begini ya, kalau Tuhan itu kasih, kenapa banyak kejahatan di muka bumi ini ya. Lalu seorang bijak berkata begini, kamu lihat banyak orang yang di jalanan rambutnya gondrong tidak terurus,
Tahu nggak kenapa? Apakah karena nggak ada tukang cukur? Oh ada, tapi mereka nggak mau datang ke tukang cukur itu untuk merapikannya. Hal yang sama juga begitu ya. Kita perlu izinkan Tuhan membentuk kita sehingga kita bisa mengalami apa yang Dia janjikan ya. Selanjutnya ya, ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita menanti pertolongan Tuhan, kita perlu berdiam diri ya. Artinya mulut kita tutup ya. Jangan ngoceh ya, istilah jangan ngomel, jangan bersungut-sungut ya. Tapi diam gitu ya. Dan gak perlu cerita kemana-mana. Kadang-kadang ada masalah yang kita hadapi, coba bawa hanya kita dengan Tuhan. Kadang-kadang orang memang maksudnya baik, tolong doakan, tapi lebih kepada apa ya istilahnya ya, entah dia curhat atau mencari tempat untuk dia bisa cerita. Tapi ayat 26 ini mengatakan baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan ya. Lalu ayat 27, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Nah, ketika masih muda, seorang anak yang mulai bertumbuh perlu belajar memikul kuk. Ya, kuk itu lambang penugasan, lambang disiplin, ya, sehingga hidupnya itu tidak semaunya. Ya. Dulu mungkin sebagian orang berpikir anak yang berbahagia itu adalah anak yang apa aja yang dia minta orang tuanya kasih ya. Ada anak dari pasangan yang kaya sekali sehingga apartemennya itu satu lantai khusus untuk anak itu ya. Lalu anak ini ketika bertumbuh dia mulai gambar apa aja di dinding, dia coret-coret gitu. Dan ibunya bilang biarin gak apa-apa, nanti kita bisa cat lagi kok gitu. Apakah itu bagus ya? Dalam titik tertentu mungkin ya tergantung cara pandangnya. Tapi kalau dibiarkan, anak ini tidak terdidik dengan baik ya. Dia tidak diberi kuk pada masa mudanya. Padahal itu perlu, karena kuk itu membentuk disiplin, membentuk karakter dalam diri seorang pria. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kalau kita bisa nyanyikan lagu ini sering mungkin ya setiap pagi, maka tanpa sadar kita sudah mulai menghafal ya ayat ini. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan kalau kita pegang ayat ini ya, di tengah situasi yang mungkin sulit ya, kita bisa perkatakan firman ini.
Ya, ada firman Tuhan di Mazmur 138 ya. Saya bacakan ya. Mazmur 138. Ini Mazmur yang bagus ya. 138 ayat yang kedua ya. Dari Daud ini ya. Dari ayat 1 lah ya. Mazmur 138 dari ayat 1. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Lalu ayat 2, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu ya. Jadi kalau kita pegang janji Tuhan, firman Tuhan itu di atas segalanya. Bahkan kalau kita baca terjemahan yang dalam bahasa Inggris ya, terjemahan King James misalnya, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Jadi artinya karena engkau meninggikan, memuliakan firman-Mu di atas semua namamu. Jadi firman Tuhan itu punya peran yang sangat tinggi ya. Kalau kita pegang firman Tuhan, kita akui ya, kita ucapkan itu menjadi daging dalam hidup kita, maka dikatakan di Mazmur 138 ini ya, engkau telah membuat janji-Mu melebihi ya, melebihi segala sesuatu ya. Itu sebabnya ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ini bisa kita nyanyikan senantiasa ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Lalu mungkin ada yang bertanya, Pak, itu ngomongnya gampang Pak. Ya betul memang sih ya. Tapi kalau kita mengalami situasi yang tidak enak, lalu sikap kita terhadap situasi itu juga nggak bagus, kita mengalami 2 kali masalah ya. Yang pertama masalah yang sedang dihadapi, yang kedua sikap yang jelek, yang negatif akan membuat masalah tersebut menjadi semakin buruk. Tapi kalau sikap kita benar, kita bersikap seperti firman Tuhan katakan, kita bilang bahwa Tuhan baik ya, tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak pernah habis rahmat-Nya. Sikap kita itu pada akhirnya akan membuat kita tahu bagaimana menghadapi masalah tersebut dan akhirnya kita bisa mengatasinya. Ya, jadi ada hamba Tuhan namanya John Maxwell, dia bilang the problem is not the problem ya. Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana Anda memandang masalah tersebut sebagai suatu masalah sehingga masalah tersebut menjadi masalah. Padahal masalah tersebut bukan masalah selama Anda tidak memandang masalah tersebut sebagai masalah. Ya, jadi cara pandang itu. Ya. Itu sebabnya Nabi Yeremia ini dia punya prinsip yang kuat dia pegang di tengah situasi yang tidak enak. Dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dan selanjutnya dia bisa berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya. Dengan begitu kita bisa berkata senantiasa bahwa God is good all the time. Ya. Tuhan selalu baik setiap saat. God is love, Allah adalah kasih, and He makes all things beautiful in its time. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus mengakui, mengucapkan, mempercayai firman-Mu bahwa tak pernah habis kasih setia-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.